Di sisi lain, Xing Wang merasa sangat kecewa dengan makanan di hadapannya. Hidangan-hidangan ini memang terlihat mewah, tetapi bagi dirinya semuanya terasa terlalu berlebihan. Di sisi lain, Zhang Qingqing pun nampak bersemangat dan meminta izin untuk mengambil foto makanan di meja. Xing Wang dengan santai mengizinkannya. Sebagai seorang kreator konten, Zhang Qingqing memiliki kemampuan fotografi yang cukup baik, hasil fotonya benar-benar luar biasa. Namun Sinho yang masih merasa curiga akhirnya bertanya pada Gawen tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dari mana pria ini mendapatkan begitu banyak uang? Sebenarnya Gawen dan Sing Wang tidak pernah benar-benar dekat, selain urusan pekerjaan mereka hampir tidak pernah berinteraksi. Yang Gawen tahu, Sing Wang pernah menangani beberapa kampanye pemasaran yang cukup sukses. Bahkan dirinya pernah melihat pria itu hidup dengan sangat sederhana. Tapi sekarang dirinya mulai berpikir mungkin Sing Wang sebenarnya adalah anak konglomerat kaya yang hidup sederhana agar tidak menarik perhatian. Mungkin juga dirinya hanya tidak ingin seorang wanita membayar makan malam ini, sehingga Sing Wang akhirnya memutuskan untuk menunjukkan kekayaannya. Namun meskipun hidangan di atas meja terlihat begitu lezat, Sing Wang masih belum puas. Dirinya memanggil pelayan dan meminta sesuatu yang lebih sederhana tetapi lebih mengenyangkan. Zhan Qingqing dengan antusias mendukung idenya. Dirinya setuju bahwa makanan mahal seringkali hanya bagus untuk difoto, tetapi tidak benar-benar membuat perut kenyang. Pelayan itu kemudian menyarankan beberapa hidangan eksotis seperti iga sapi dengan trufle hitam, hati ikan hiu megalodon dengan nanas, dan berbagai menu mewah lainnya. Mendengar nama-nama makanan yang begitu rumit, Sing Wang justru kehilangan selera makan. Yang dirinya inginkan hanyalah makanan yang dimasak dengan api besar, seperti kepiting impor, daging sapi, daging kodok Alaska, dan domba yang dipotong dalam ukuran besar. Para gadis terkejut melihat seseorang bertindak seperti ini di restoran mewah. Sinho pun seketika berkata bahwa jika Sing Wang hanya menginginkan makanan sederhana, Sing Wang seharusnya tidak datang ke restoran Prancis. Sekarang, Sinho semakin yakin bahwa pria ini bukan berasal dari keluarga kaya. Mungkin Sing Wang hanya baru saja mendapatkan kekayaan secara mendadak. Namun, Sing Wang tetap tidak peduli. Dirinya terus menambahkan pesanan, meminta daging panggang dan sate layaknya sedang berada di kedai pinggir jalan. Pelayan itu dengan sopan meminta maaf dan menjelaskan bahwa mereka hanya menyajikan menu yang telah ditentukan oleh restoran. Mendengar hal itu, Sing Wang langsung meminta untuk berbicara dengan manajer. Ini sudah di luar kewenangan seorang pelayan. Sepanjang pengalamannya bekerja di restoran bergengsi ini, pelayan tersebut belum pernah melihat pelanggan yang begitu keras kepala. Lalu beberapa saat kemudian, seorang pria gemuk berkacamata datang dan memperkenalkan dirinya sebagai manajer restoran. Sama seperti pelayan sebelumnya, dirinya meminta maaf dan menjelaskan bahwa mereka ingin mempertahankan reputasi restoran sebagai restoran Prancis kelas atas. Melihat Sing Wang ditolak mentah-mentah, Sinho merasa sangat puas. Dalam hati dirinya bahkan menyebut pria itu sebagai orang kampungan. Namun, Sing Wang memperhatikan senyum kecil di wajah Sinho dan mencatatnya dalam pikirannya. Meskipun begitu, dirinya tetap teguh pada keinginannya untuk makan makanan yang dirinya suka di restoran ini. Tanpa ragu, Sing Wang pun menawarkan 300.000 yuan untuk makan malam ini. Ditambah dengan 50.000 yuan sebagai tip jika permintaannya dipenuhi. Mendengar angka yang begitu besar, manajer restoran terdiam sejenak. Bahkan, para gadis pun terkejut hingga mulut mereka calangap. Mereka menyaksikan bagaimana seorang manajer yang awalnya tegas, kini berubah menjadi sosok yang penuh kepatuhan. Dengan suara penuh hormat, manajer pun bertanya, apakah ada permintaan lain dari tamu VIP ini? Melihat manajer menyerah begitu mudah, Sing Wang dengan bercanda berjanji akan menghadiahkannya rumah di bulan sebagai penghormatan atas kekalahannya. Manajer yang kini tampak sangat patuh pun segera berjanji untuk menginstruksikan dapur agar menyiapkan makanan sesuai keinginan Sing Wang. Pada saat yang sama, sistem di dalam dirinya merespon aksinya yang berani karena telah berhasil mengabaikan etika makan dan membuat restoran mengubah peraturannya. Sistem memberinya hadiah sebesar 500.000 yuan.
Sistem ini benar-benar sangat berguna dalam menyelesaikan konflik internal. Sing Wang pun dengan santai berkata kepada para gadis bahwa makan seharusnya menjadi momen yang menyenangkan dan mengenyangkan. Zhan Qingqing dengan penuh semangat setuju. Dirinya bahkan tidak sabar untuk mengunggah foto makanan kaki lima yang disajikan di restoran mewah, berharap mendapatkan lebih banyak perhatian di media sosial. Namun Sing Wang dengan mudah menghancurkan semua harapannya. Setelah beberapa menit, para pelayan memasuki ruang makan pribadi dan mulai menyajikan pesanan mereka. Meskipun seharusnya hanya makanan kaki lima biasa, restoran berhasil membuatnya terlihat begitu menggugah selera. Melihat hidangan yang begitu mengesankan, Zhan Qingqing semakin yakin bahwa uang bisa berbicara dalam situasi apapun. Dirinya sangat ingin memberitahu semua orang bahwa dirinya menikmati sate di restoran Prancis berbintang 3 Michelin yang terletak di lantai teratas gedung tertinggi di Beijing. Akhirnya mereka mulai menyantap makan malam mereka. Lalu mereka pun selesai makan dan tusuk sate tertata rapi di meja dan hampir semua daging panggang telah habis. Sing Wang dengan santai mengelap mulutnya dan meminta izin untuk pergi ke kamar kecil. Begitu dirinya pergi, para gadis mulai berspekulasi tentang seberapa kaya Sing Wang. Pakaian yang Sing Wang kenakan saja diperkirakan bernilai setidaknya 22.000 yuan. Zhan Qingqing mengusulkan ide bahwa mungkin Sing Wang bekerja di perusahaan produksi hanya untuk mendekati Gawen. Tetapi Gawen merasa bahwa mungkin ia hanya ingin menjalani kehidupan sederhana tanpa terlalu menonjolkan diri. Sekarang, setelah Sing Wang keluar dari pekerjaan, mungkin Sing Wang tak lagi peduli untuk menyembunyikan kekayaannya. Orang biasa pasti akan iri melihat bagaimana para pewaris kaya bisa menjalani hidup sesuka hati mereka. Dengan rasa penasaran yang semakin besar, Sinho pun bertanya, apakah Gawen terpengaruh dengan pengeluaran mewah itu? Dan apakah Gawen mulai menyukai Sing Wang? Jika pertanyaan itu diajukan pada Zhan Qingqing, ia pasti akan langsung menjawab betul. Siapa yang tidak akan terpesona jika diperlakukan dengan begitu mewah hanya untuk makan malam? Sinho bahkan mulai berpikir bahwa mungkin Gawen sudah lama mengetahui kekayaan Sing Wang dan sengaja menyimpannya untuk dirinya sendiri. Mungkin itulah alasan Gawen tidak pernah tertarik pada donatur terbesarnya di platform streaming. Karena ternyata Gawen sudah membidik target yang lebih besar sejak awal. Namun Gawen bersumpah bahwa dirinya benar-benar tidak tahu, mereka bahkan tidak dekat saat bekerja di perusahaan yang sama. Mereka tidak pernah berinteraksi secara pribadi, dan dirinya benar-benar tidak tahu bahwa Sing Wang sekaya itu. Satu-satunya hal yang dirinya tahu adalah bahwa Sing Wang memiliki etos kerja yang luar biasa. Ia ambisius, pekerja keras, dan sering lembur. Sinho akhirnya menerima bahwa Gawen memang tidak tahu. Tetapi dirinya tetap curiga bahwa semua kemewahan ini hanya pura-pura. Banyak orang yang berpura-pura kaya untuk menarik perhatian perempuan, termasuk beberapa donatur besar di platform streaming, yang bahkan rela berhutang pinjol demi memanjakan para streamer favorit mereka. Jika Sing Wang benar-benar hanya berpura-pura, Zhan Qingqing ingin mengakui bahwa dirinya adalah aktor yang sangat hebat. Lalu Sinho pun terpikir ide untuk memverifikasi apakah kekayaan Sing Wang nyata atau hanya tipuan. Namun, Gawen langsung menolak gagasan itu. Baginya, Sing Wang sudah cukup baik dengan mentraktir mereka makan malam yang menarik dan mahal. Setidaknya mereka bisa menunjukkan sedikit rasa hormat dan berhenti meragukan niat baiknya. Sinho lalu menjelaskan bahwa Gawen meremehkan daya tariknya. Bagi seorang pria, orang biasa bisa mendapatkan banyak keuntungan dengan menjalin hubungan dengan seorang streamer terkenal. Begitulah cara orang manipulatif bekerja. Mereka akan membuat seseorang merasa spesial hingga akhirnya terjebak secara emosional. Dan ketika sudah terlalu dalam, mereka akan menunjukkan warna asli mereka. Pada saat itu akan sulit untuk keluar. Namun Gawen tidak berniat menjalin hubungan romantis hanya karena seseorang mentraktirnya makan malam. Sinho akhirnya menyerah dan meminta para gadis mengikuti rencananya untuk mencari tahu kebenaran tentang Sing Wang. Setelah menyelesaikan makan malam, mereka pun menuju area parkir. Jika ternyata Sing Wang hanya berpura-pura kaya, Gawen dengan senang hati akan membayar seluruh biaya makan malam.
Dirinya tidak ingin melihat seorang pria pekerja keras tersesat dalam gaya hidup yang menipu. Baginya menjalani kehidupan yang jujur dan sederhana bukanlah sesuatu yang salah. Lalu Zhan King pun bertanya, apakah Xing Wang punya pacar? Xing Wang pun mengakui bahwa sejak lahir dirinya belum pernah menjalin hubungan asmara, apalagi ebol-ebol. Jawaban itu cukup mengejutkan Zhan King. Mungkin dirinya mengira Xing Wang akan menjawab seperti seorang playboy. Namun bagi Xing Wang, pekerjaannya sudah cukup menyita waktu dan tenaganya. Menjadi budak korporat saja sudah cukup melelahkan. Apalagi jika ditambah dengan mengurus hubungan asmara. Xing Wang bahkan merasa mengurus dirinya sendiri saja sudah sulit. Apalagi harus bertanggung jawab atas orang lain karena malam masih muda. Baru pukul jam 9. Shinho mengusulkan agar mereka melanjutkan malam di sebuah bar. Dirinya bahkan menawarkan untuk mentraktir beberapa minuman. Bar yang dirinya pilih adalah Fugu, bar tempat yang sering dikunjungi oleh para selebriti internet dan menjadi ajang untuk membangun koneksi. Karena ingin melihat gunung-gunung gede, seketika Xing Wang pun setuju, dan mereka pun berangkat ke tempat tujuan. Dalam perjalanan, Xing Wang melirik Gawain yang duduk di sampingnya. Sekarang setelah dirinya memiliki modal, dirinya mulai berpikir bahwa mungkin dirinya bisa mendirikan perusahaan media sendiri di masa depan. Pengalamannya dalam mengelola operasional bisa membantunya dalam industri ini. Selain itu, dengan mulai bergaul dengan para selebriti internet, dirinya berpeluang untuk menjadi Titan baru di industri hiburan. Lalu mereka pun sampai di Fugu Bar. Shinho memberi peringatan bahwa dirinya hanya mampu mentraktir mereka masing-masing 2 minuman. Hal itu tidak menjadi masalah bagi siapapun. Malam ini bukan tentang menghamburkan uang, melainkan tentang bersenang-senang. Lalu di area parkiran, berbagai kendaraan mewah berjejer rapi, menunjukkan bahwa para pengunjung bar ini adalah orang-orang kaya. Sementara Xing Wang justru bersemangat untuk masuk ke bar yang selama ini hanya dirinya dengar dari cerita orang lain. Begitu mereka masuk, mereka langsung disambut dengan dentuman musik keras dari seorang DJ yang sedang menghidupkan suasana. Di kursi VIP dan lantai dansa, orang-orang menikmati malam mereka dengan cara yang brutal. Mereka berempat akhirnya mendapatkan salah satu kursi kosong dan mulai memesan minuman. Shinho memilih kawa-kawa putih dan mendorong yang lain untuk memesan apapun yang mereka inginkan. Zhan King memilih Amer, sementara Gawen memesan Josu karena dirinya masih harus mengemudi. Setelahnya, Shinho diam-diam memperhatikan apa yang akan dipesan oleh Xing Wang. Perlahan dirinya mulai melihat tanda-tanda bahwa pria itu sepertinya belum pernah ke bar sebelumnya. Saat Xing Wang tersadar dari lamunannya karena ditanya ingin minum apa, Xing Sang hanya melambaikan tangan dan bertanya, apakah di bar ini ada tuak? Kalau tidak ada minuman apapun juga boleh, itu tidak masalah. Dalam hati Shinho, dirinya bertanya-tanya apa itu tuak? Apakah minuman ini impor? Namun seketika Shinho memesankan vodka untuknya. Minuman keras yang sempurna untuk membuat seseorang bicara jujur saat mabuk. Shinho benar-benar ingin membuktikan bahwa pria ini sebenarnya miskin dan hanya berpura-pura kaya. Musik di dalam bar menggema keras, dan orang-orang yang sudah mabuk bersenang-senang di kantai dansa sambil menikmati minuman mereka. Saat itu Shinho menyebutkan seorang bartender spesial bernama Udin, yang dikenal karena meracik minuman yang luar biasa enak tetapi sangat mahal. Gawen langsung tahu bahwa ini adalah bagian lain dari skema Shinho untuk membuat Xing Wang mengeluarkan dompetnya. Shinho ingin memaksa pria itu menghadapi kenyataan jika memang sedang berpura-pura kaya. Namun di saat Shinho sibuk menyusun rencana, Xing Wang justru sibuk mengamati lingkungan sekitar, mencari para influencer yang mungkin bisa menjadi mitra bisnisnya di masa depan. Melihat hal ini, Shinho pun seketika menarik perhatian Xing Wang dan mengajaknya bermain dadu untuk mengusir kebosanan. Xing Wang tertarik dan bertanya, bagaimana cara bermainnya? Namun Shinho tidak ingin permainan biasa, Dirinta ingin sesuatu yang lebih menegangkan. Aturannya sederhana, jika kalah seseorang harus melepas satu pakaian, tetapi bisa menebusnya dengan membayar 10.000 yuan. Xing Wang yang mendengar tantangan itu, seketika Xing Wang pun berdiri di depan Shinho dan mengingatkannya bahwa dirinya dulu adalah manajer operasional perusahaan mereka.
Dirinya tahu segalanya tentang informasi pribadi dan keahlian Shinho, termasuk fakta bahwa gadis itu adalah ahli dalam permainan dadu. Orang biasa tidak mungkin bisa mengalahkannya. Menyadari bahwa rencananya untuk mempermalukan dan memeras uang Singwang telah gagal. Bahkan sebelum dimulai, Shinho langsung terdiam. Namun Singwang tidak berhenti di situ. Dirinya tahu persis apa yang sedang Shinho pikirkan. Bahwa dirinya hanyalah seorang mantan karyawan operasional dengan gaji 5.000 yuan per bulan, tanpa masa depan cerah yang kini berpura-pura kaya. Sejak awal dirinya sudah tahu bahwa Shinho adalah orang yang toksis, tetapi dirinya membiarkan semuanya berlalu demi menjaga suasana menyenangkan bersama Gawen. Namun karena ini justru membuatnya dianggap sebagai target empuk. Dirinya tidak bisa diam saja. Dirinya bukan orang bodoh atau seseorang yang bisa diinjak-injak begitu saja. Saat itu juga sistem memberinya hadiah karena telah membela diri dan mengungkap niat buruk orang lain. Hadiahnya 1 juta yuan menambah saldo rekeningnya menjadi 1,890 juta yuan. Singwang tidak menyangkal bahwa dirinya memang bukan berasal dari keluarga kaya. Namun Shinho langsung menangkap pernyataan itu sebagai bukti bahwa pria ini hanya berpura-pura. Namun, Singwang belum selesai berbicara. Tiba-tiba sikap santainya menghilang digantikan oleh aura kekaisaran Firaun yang baru. Alih-alih bermain dadu, dirinya menantang Shinho dengan tawaran 300.000 yuan. Jika Shinho berani melepas seluruh pakaiannya dan keluar dari bar dalam keadaan telanjang. Merasa tidak nyaman, Shinhi segera berakting sebagai gadis yang tak berdaya mencoba mendapatkan simpati. Gawen pun turun tangan untuk menenangkan suasana, meminta Singwang untuk duduk dan bermain dengannya saja. Namun Shinho kembali menyerang dan mengatakan bahwa Singwang tidak mungkin memiliki 300.000 yuan untuk dibuang begitu saja. Sebagai balasan, Singwang tidak berkata banyak. Dirinya hanya berdiri dan mengumumkan ke seluruh bar bahwa dirinya akan mentraktir semua orang minuman seharga 300.000 yuan. Ini adalah definisi literal dari uang tak berseri. Cahaya di bar memantulkan kilauan kartu emasnya. Seorang pegawai Fugu Bar dengan cepat dan diam-diam menggesek kartunya untuk mengkonfirmasi pembayaran. Dalam sekejap perhatian semua orang tertuju pada Singwang, para pria dan wanita menatapnya dengan penuh kekaguman. Tidak ada yang menyangka bahwa malam ini akan berubah menjadi pesta minuman gratis. Banyak dari mereka yang sudah mabuk dan mendapatkan minuman gratis hanya menambah semangat mereka. Tindakannya yang penuh kemurahan hati dan kemewahan itu tentu membuat sistem kembali memberinya hadiah 600.000 yuan. Jumlah yang dirinya dapatkan terasa begitu mencurigakan. Tetapi itu bukanlah sesuatu yang perlu dipermasalahkan saat ini. Sementara itu, Shinho hanya bisa terdiam menyaksikan Singwang dengan santai menghamburkan 300.000 yuan untuk orang asing. Saat melewati Shinho, Singwang pun berbisik bahwa dirinya tidak peduli jika gadis itu memandangnya rendah, karena dirinya tidak pernah berniat membuatnya menghormatinya. Ambisinya jauh lebih besar daripada sekadar mendapatkan pengakuan dari seseorang seperti Shinho. Bagi Singwang, orang seperti Shinho hanyalah semut kecil. Dirinya punya kebiasaan buruk selalu memperhatikan isi dompet orang lain dan tipe orang seperti itu sangat mudah dipermalukan dengan uang. Singwang kembali duduk dan seluruh ruangan tiba-tiba menjadi hening. Shinho juga duduk tetapi kepalanya tertunduk dalam rasa malu. Zhan Qingqing yang merasa ketegangan semakin meningkat, segera melirik Gawen untuk mencari jawaban. Tak mampu menanggung rasa malu dan penghinaan yang baru saja Shinho terima. Shinho berpura-pura tersenyum dan mengatakan bahwa dirinya harus pergi karena ada hal lain yang harus dilakukan malam ini. Namun begitu dirinya menjauh dari kursi mereka, Shinho pun langsung berlari keluar dengan air mani yang mengalir di wajahnya. Sementara itu, Singwang dengan santai memainkan dadu yang ditinggalkan Shinho di atas meja. Dirinya menoleh ke arah Zhan Qingqing dan Gawen, lalu mengatakan agar mereka tetap bersenang-senang, karena dirinya akan menanggung semua biaya malam ini. Namun sebelum mereka sempat melanjutkan obrolan, seorang gadis asing bernama Wen Bao tiba-tiba mendekati mereka. Wen Bao pun mengenali Gawen dan bertanya, apakah siaran streamingnya hari ini gagal? Sehingga Gawen datang ke bar untuk minum dan melupakan segalanya. Gadis itu pun menekankan bahwa donatur terbesar Gawen semakin jarang memberikan sumbangan.
Gawen yang baru saja pulang kerja sebenarnya tidak ingin membahas masalah ini di tempat seperti ini. Namun gadis asing itu terus-menerus mengganggunya, menyebutnya berpura-pura polos dan hanya menggunakan pesonanya untuk menarik simpati. Akhirnya Gawen pun tidak bisa menahan diri lagi. Dengan ekspresi dingin layaknya Sasuke, Gawen menepis tangan gadis itu dan menatapnya dengan tajam, menusuk langsung ke dalam jiwa dan rahimnya. Di sudut ruangan, Sing Wang menyaksikan semuanya dalam diam. Namun gadis asing itu tidak pergi begitu saja. Dirinya malah duduk di kursi mereka dan mengusulkan sesuatu mereka tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan emas ini untuk melakukan siaran langsung bersama. Dan tanpa menunggu persetujuan dirinya langsung memulai siaran. Notifikasi di ponsel Gawen meledak dengan berbagai permintaan. Agar Gawen menerima tantangan yang diajukan oleh gadis itu. Gadis itu sudah merancang semuanya dan para donatur besarnya telah bersiap mendukungnya. Malam ini demi menggeser Gawen sebagai streamer tari nomor 1. Hanya tinggal menunggu waktu sebelum para penggemar papan atasnya bergerak. Namun, Gawen harus menerima panggilan dari agensinya lebih dulu. Seperti yang sudah diduga, para eksekutif menekannya untuk segera melakukan siaran langsung agar tidak melewatkan kesempatan masuk ke dalam tren. Meskipun dirinya tidak berada dalam kondisi terbaiknya, pihak agensi sudah mengeluarkan biaya untuk promosi. Dan jika dirinya tidak segera memulai streaming akan ada konsekuensinya. Sementara gadis asing menghibur para penontonnya. Gawen kembali dengan wajah lesu setelah dipaksa menerima tantangan. Ketika ditanya apakah dirinya takut, sang streamer tari nomor 1 hanya mendesak sang pesaing untuk segera memulai. Para penonton di bar langsung menyingkir dari lantai dansa, memberi mereka cukup ruang untuk bertanding. Saat musik mulai diputar, kedua wanita itu mengambil pose anggun di depan kamera. Zhan Qingqing mengawasi chat melalui ponselnya dan melihat berbagai hadiah virtual seperti roket bertebaran di layar. Perlahan-lahan Gawen mulai tertinggal dalam kompetisi ini. Terlepas dari apapun yang bisa dikatakan orang tentang gadis itu, dirinya adalah seorang pebisnis ulung yang telah merancang tantangan ini dengan cermat. Sebaliknya, Gawen memang sudah merasa tidak sehat sejak awal. Beberapa penontonnya mulai memberikan komentar negatif tentang tariannya dan situasi semakin memburuk karena dirinya juga kalah dalam jumlah donasi. Tak hanya itu, donatur utamanya Big Brothers How tidak terlihat di dalam chat. Melihat pola ini, Sing Wang segera menyadari bahwa Wen Bao bermain curang dan mencoba menjebak Gawen. Sebagai streamer nomor 1 di kategorinya, Gawen seharusnya tak tergoyahkan. Tetapi dalam hal donasi, dirinya mulai terhimpit. Untungnya hasil akhir masih belum pasti. Tiba-tiba sebuah roket dikirimkan ke akun Gawen, membawa sedikit perubahan dalam pertandingan. Donasi itu datang dari seorang figur misterius yang hanya dikenal sebagai Big Brother. Gawen benar-benar bersyukur atas sumbangan besar itu dan meluangkan waktu sejenak untuk mengucapkan terima kasih kepada sang donatur anomali. Namun hadiah itu tidak berhenti di sana. Roket kedua, ketiga, dan keempat meluncur sedikit mengubah situasi menjadi lebih menguntungkan bagi Gawen. Sementara itu, Wen Bao mulai merasa gelisah. Dirinya takut bahwa Gawen akan bangkit lagi dan kembali mendominasi. Dirinya tidak pernah mendengar tentang sosok Big Brother yang tersembunyi di antara para penggemar Gawen, dan itu sangat mengganggunya. Namun sebagai gadis yang licik, dirinya memiliki basis penggemar yang fanatik. Orang-orang yang rela menguras isi dompet mereka demi membuatnya menang. Dirinya berusaha keras membangkitkan semangat para pendukungnya. Tetapi tekanan yang dirinya rasakan semakin meningkat. Di sisi lain, Gawen hanya bisa terpaku pada layar ponselnya dengan mata terbelalak. Roket terus berdatangan membuat semua orang bertanya-tanya hal yang sama. Siapa sebenarnya Big Brother ini? Dalam waktu singkat, pria itu telah menyumbang lebih dari 1 juta yuan. Banyak yang berspekulasi bahwa agensinya sedang mempromosikannya secara agresif, tetapi menghabiskan uang sebanyak ini untuk satu talenta terasa mustahil. Terutama karena platform streaming mengambil potongan hingga 60 hingga 70% dari setiap donasi. Di kejauhan, Sing Wang hanya menyaksikan dari kursinya merasa bosan dengan semua keributan ini. Sistemnya baru saja memberinya tambahan 5 juta yuan. Hanya karena dirinya dengan santai membelanjakan uangnya tanpa berpura-pura. Sementara Gawen berhenti menari karena kelelahan.
Big Brother tetap mengirimkan donasi tanpa henti. Beberapa orang bahkan bercanda mungkin ada anak kecil yang tak sengaja mengetuk layar ponsel dan mengirimkan donasi dalam jumlah besar. Namun pelaku yang sebenarnya ada di dalam bar itu sendiri. Dengan tenang mengetuk layar ponselnya. Setiap ketukan mewakili jumlah uang yang tak terbayangkan. Siaran Gawen langsung meroket ke puncak tren, menarik perhatian ribuan penonton baru yang ingin menyaksikan seorang jutawan memamerkan kekayaannya bahkan ketika Gawen meminta waktu sejenak untuk bernapas. Roket tetap meluncur tanpa henti saat itu lebih dari 2.000 roket Iran mengarah ke Israel. Lah ngapain ke sana anjing, sorry bray salah skrip. Goblok! 2.000 roket telah dikirim hanya dalam satu pertandingan kecil. Di sisi lain, grup Big Shots dari Wenbao yang berada di level Diamond mulai panik. Mereka tidak mau kalah dari seorang donatur tunggal, demi mendukung gadis mereka harus mengeluarkan lebih banyak uang. Akibatnya, progres bar Wenbao mulai mengejar. Kembali saat roket diluncurkan satu persatu. Wenbao dengan manis berterima kasih kepada Time Revealer dan Old Kang atas dukungan mereka. Salah satu penggemar terbesarnya seorang pria kaya dan dermawan yang pernah meminta video pribadi darinya juga ikut bergabung dalam perang donasi. Pria itu adalah Bostong, dan dengan hadirannya kemenangan tampak semakin dekat untuk Wenbao. Namun Sing Wang hanya tersenyum kecil sambil menatap ponselnya dengan gerakan secepat kilat dirinya mengetuk layar ponselnya berulang kali. Mengirimkan 100 roket lagi untuk Gawen. Sistem segera memberikan ucapan selamat padanya. Dirinya kini resmi menjadi Big Brother baru di chat Gawen. Dan langsung mendapatkan bonus 10 juta yuan dengan saldo banknya yang terus bertambah. Sing Wang semakin menggila, dirinya mengirimkan 500 roket lagi. Membuat pertandingan ini berubah menjadi semacam glitch uang tak terbatas bagi sistemnya. Pada akhir lagu terakhir Gawen dinyatakan sebagai pemenang pertandingan live. Dengan penuh rasa terima kasih, dirinya menyampaikan apresiasi kepada semua orang yang telah mendukungnya, terutama kepada Big Brother barunya. Untuk menutup perayaan, pria itu mengirimkan 1.000 roket tambahan menjadikannya donatur harian terbesar di seluruh platform. Sebagai hadiah dari sistem, Sing Wang mendapatkan tambahan 10 juta yuan. Dan untuk usaha ekstra dalam mengirimkan roket, dirinya diberikan lagi 1 juta yuan. Gawen dengan sopan mengucapkan terima kasih kepada Big Brother yang telah membantunya memenangkan pertandingan PK dan meningkatkan popularitasnya secara drastis. Ini adalah pertama kalinya dirinya mendapatkan jutaan penonton secara bersamaan. Namun di akhir siarannya, Gawen memberikan pesan yang rendah hati bahwa semua orang bekerja keras untuk mendapatkan uang mereka. Dan mereka seharusnya tidak menghamurkannya hanya untuk seorang streamer seperti dirinya. Tindakannya yang penuh ketulusan itu justru semakin membuat para penggemarnya jatuh cinta termasuk Mimin juga. Inilah daya tarik dari seorang wanita yang murni dan tanpa kepura-puraan. Sementara itu, Wenbao menatap layar ponselnya dengan wajah penuh kekalahan. Semua usaha yang telah dirinya rancang sia-sia hanya karena satu donatur. Pada akhirnya dirinya justru membantu Gawen meraih ketenaran yang lebih besar dalam satu hari. Gadis itu telah menerima puluhan juta yuan dalam donasi. Sebuah pencapaian yang bahkan para streamer top pun sulit mencapainya. Sing Wang bangkit dari kursinya dan menguap, merasa sangat ingin segera beristirahat di tempat tidurnya. Namun di sudut ruangan dirinya melihat Wenbao duduk termenung dengan wajah muram. Dengan nada santai, Sing Wang memuji gadis itu karena memiliki begitu banyak Big Brother yang rela mendukungnya. Sing Wang pun menyarankan agar Wenbao bekerja lebih keras. Mungkin suatu hari nanti bahkan bisa melampaui Gawen. Kata-kata itu tentu saja terasa menusuk setelah kekalahan yang baru saja dialaminya. Gawen menyadari bahwa Wenbao sedang terjebak dalam perenungan mendalam mengenai pilihan hidupnya. Tepat di tengah klub malam itu, sementara rombongan mereka bertiga memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Lalu saat di luar, Zhan King terus membicarakan rasa malu yang baru saja dialami Wenbao. Baginya, ini adalah bukti bahwa karma telah bekerja, membuat rencana Wenbao berbalik menyerang dirinya sendiri sebagai seorang streamer. Dirinya begitu terkesan dengan sosok Big Brother super kaya yang bisa menghamburkan uang seolah-olah dirinya adalah taipan Firaun nomor 1 di platform.
Namun yang mengejutkan, Gawen tidak terlihat antusias sama sekali. Dirinya mengaku bahwa dirinya merasa tidak layak menerima semua itu. Puluhan juta telah masuk ke rekeningnya dari seorang penggemar yang bahkan belum pernah muncul di siarannya sebelumnya, meninggalkan perasaan tidak nyaman yang sulit dirinya hilangkan. Zhan King, Chang King King segera menyuruhnya untuk sadar dan menghargai keberuntungan yang telah menghampirinya. Bahkan, Zhan Qingjing sendiri sangat ingin lebih dekat dengan Big Brother yang dermawan ini. Dengan penuh keberanian, dirinya mengambil ID pengguna dari Gawan dan langsung mengirim pesan pribadi kepada penyumbang besar tersebut. Begitu tombol kirim ditekan, ponsel Sing Wang langsung menyala dengan notifikasi pesan. Saat nada dering berbunyi, kedua gadis itu menoleh ke belakang dengan tatapan curiga. Itu adalah notifikasi resmi dari aplikasi streaming. Sebuah kebetulan yang terasa terlalu mencurigakan. Gawan mulai merasa bahwa Sing Wang mungkin ada hubungannya dengan apa yang terjadi sebelumnya. Namun saat Sing Wang berusaha menyangkal dugaan mereka, dirinya justru kesulitan menyusun alasan yang masuk akal. Sing Wang dengan canggung mencoba menjelaskan bahwa dirinya hanya menerima banyak pesan dari berbagai bisnis. Tetapi hanya beberapa saat yang lalu seseorang telah menghamburkan jutaan. Big Brother semacam itu pastinya harus memiliki kekayaan minimal miliaran. Dengan logika ini, Sing Wang berpura-pura seolah-olah dirinya tidak mungkin menghabiskan puluhan juta hanya dalam hitungan menit. Zhan King King juga menyadari kesamaan antara nama Big Brother, Wang dan Sing Wang dan Wawan. Untuk mengalihkan perhatian Sing Wang dan Zhan King King, Gawen pun menawarkan untuk mengantarnya pulang. Tetapi karena tempat tinggalnya dekat dengan Luon New City yang cukup jauh dari rute Gawen, Sing Wang bersikeras untuk naik taksi saja. Namun rencana mereka untuk pulang mendadak terganggu oleh seorang pria oleng yang baru saja keluar dari klub. Suasana seketika menjadi tegang berdasarkan reaksi penuh kekalahan yang ditunjukkan. Gawen tampak jelas bahwa dirinya mengenal pria ini. Faktanya semua orang mengenalnya. Ia adalah mantan bos Sing Wang. Dengan mulutnya yang sudah tak terkendali akibat sebotol Amer, pria itu mulai mengomel tentang bagaimana seseorang yang menganggur tidak pantas pergi ke bar, sambil mengandalkan wanita untuk membayari. Gawan langsung angkat bicara mengklarifikasi bahwa justru mereka yang bergantung pada Sing Wang malam ini untuk makan malam dan minuman. Bos yang mabuk itu terkejut mendengar hal yang terdengar begitu konyol. Dirinya menafsirkan kata-kata Gawan sebagai upaya menutupi kondisi keuangan Sing Wang yang dianggapnya menyedihkan. Dengan penuh percaya diri, pria oleng menegaskan bahwa seluruh tagihan mereka telah dibayar oleh seseorang yang misterius. Jadi tidak, mungkin Sing Wang benar-benar mentraktir para wanita ini. Ia pun terus mengejek menyebut Sing Wang sebagai pria miskin yang tidak memiliki apapun selain kata-kata manis untuk memikat wanita. Zhan Qingqing yang merasa kesal segera ikut campur dan menegaskan bahwa Sing Wang memang mentraktir mereka di bar. Pria oleng itu langsung tersulut emosi dan membentaknya agar diam. Dirinya mengejek Zhan Qingqing, mengatakan bahwa dirinya tidak seharusnya sombong hanya karena mendapatkan beberapa penggemar, apalagi jika semua penggemarnya adalah palsu. Komentar itu mengejutkan dan membingungkan Zhan Qingqing, membuatnya merasa terbuka dan rentan. Ini adalah pengingat pahit bahwa kesuksesannya mungkin bukan sepenuhnya miliknya sendiri. Kepercayaan dirinya terguncang. Dengan bangga bos yang oleng itu mengungkapkan bahwa perusahaan telah mengeluarkan banyak uang untuk mempromosikan Zhan Qingqing, bahkan membeli pengikut palsu untuknya. Semua yang Zhan Qingqing lakukan hanyalah berdandan tanpa pernah mendapatkan kontrak iklan apapun. Pada dasarnya, Zhan Qingqing adalah aset yang merugikan bagi perusahaan berbeda dengan Gawen, yang hanya dengan menari selama satu malam bisa membawa jutaan ke dalam agensi. Tanpa ragu pria itu menyarankan agar Zhan Qingqing berpakaian lebih terbuka saat siaran tutorialnya, bukannya berpura-pura menjadi gadis polos. Dirinya bahkan menyarankan agar Zhan Qingqing mencoba jalur streamer tari. Sementara itu, untuk Gawen, pria itu menawarkan peran pendukung dalam sebuah drama TV. Dengan syarat, Gawen bersedia menghabiskan malam bersamanya untuk melakukan ebol-ebol. Sebelum pria oleng itu bisa menyentuh Gawen,
Singwang dengan gagah berani yang dipenuhi oleh rasa keadilan langsung mencengkeram tangannya dengan kuat. Tegangan di antara keduanya terasa begitu nyata. Tatapan tajam Singwang bertemu dengan mata mantan bosnya. Lalu dengan suara dingin Singwang menuntut agar pria itu menghormati para wanita di hadapannya. Merasa terganggu, bos yang oleng itu dengan kasar menepis tangan Singwang dan mengejeknya sebagai pecundang yang berpura-pura menjadi pahlawan. Dirinya meremehkan Singwang dan bertanya apakah Singwang mampu menyediakan sumber daya yang dibutuhkan Gawen, sementara dirinya hanya mengenakan tas mewah palsu yang penuh dengan logo mencolok. Singwang yang tidak ingin mendengar ocehan tak masuk akal dari pria oleng ini lebih lama lagi. Dengan nada tajam, Singwang pun menyuruhnya untuk pergi. Sedangkan Gawen yang memandang ekspresi penuh tekad Singwang dan melihat sesuatu yang berkilau di matanya. Seperti seorang kesatria berbaju zirah Firaun. Namun dirinya tidak tinggal diam. Dengan suara tegas dan sorot mata penuh keberanian, Gawen berdiri dan mengancam untuk memutus kontraknya dengan perusahaan jika pelecehan ini terjadi lagi. Bos mereka, manajer He, hanya tertawa mendengar ancaman tersebut. Dirinya mengingatkan Gawen bahwa Gawen masih terikat kontrak 5 tahun dengan perusahaan. Dengan sisa 1 tahun lagi, jika Gawen bersikeras untuk keluar lebih awal, maka Gawen harus membayar penalti sebesar 10 juta. Dengan uang yang baru saja dirinya peroleh malam ini, dan tabungannya selama ini jumlah itu sebenarnya bisa dengan mudah Gawen bayar. Menyadari hal ini, manajer Hai semakin marah. Ia mulai mencemooh para influencer, menyebut mereka sebagai pecundang yang bukan menjual seni melainkan tubuh mereka. Dirinya menegaskan bahwa dirinya tidak punya kesabaran untuk kepalsuan semacam itu. Bahkan jika Gawen mampu membayar penalti perusahaan, tidak akan pernah membiarkannya pergi begitu saja. Tidak ada yang akan melepaskan sapi perah yang terus menghasilkan uang. Jika Gawen berani melawan manajer Hai mengancam akan memasukkannya ke daftar hitam industri. Dengan satu kata dari bos sesungguhnya, karirnya bisa hancur seketika. Singwang melangkah maju untuk menyelamatkan Gawen yang tengah berjuang. Dengan suara lantang, dirinya menyatakan bahwa jika Gawen tidak bisa meninggalkan perusahaan, maka itu bukan masalah. Dirinya bisa saja membeli Media sendiri. Jika itu terjadi, yang akan keluar dari perusahaan bukanlah Gawen, melainkan manajer hak yang cabul ini. Nada serius dalam suara pemuda itu langsung menyadarkan manajer Hai dari olengnya. Dan cerita pun berakhir di sini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Gimana menurut kalian? Seru nggak? Kalau seru komen di bawah. Dan buat kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, kalian bisa tekan tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dari Mimin, dan salam perkentotan.